Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang perkalian dasar, di mana anak-anak kita kebanyakan kesusahan untuk mengerjakan perkalian. Nah, kita akan memberikan suatu contoh soal seperti yang ada di papan tulis. Menurut kita atau menurut Bapak Ibu semua, dengan soal tersebut anak-anak kita bisa mengerjakan sampai berapa menit? Apakah 1 menit, 2 menit, atau bahkan hitungan detik? Ya, dengan metode Smart Edu, kita akan mengerjakan soal-soal tersebut. Untuk satu soal kita selesaikan hanya dalam 3 detik saja. Ya, Bapak Ibu tidak salah dengar, 3 detik anak-anak Ibu akan pintar di kelasnya. Ya, untuk soal yang pertama kita akan selesaikan dalam 3 detik dengan metode Smart Edu. Kita langsung saja, untuk bilangan depan langsung dikalikan dengan angka 3, hasilnya 9. Angka 8 dikali dengan angka 3, 24, 2-nya naik ke angka 9. 6 dikali 3, 18. Nah, jadi hasilnya 1158. Otomatis untuk soal yang nomor 2 kita akan lebih mudah mengerjakannya, tinggal dengan cara yang nomor pertama. 2 dikali 2, 4, 7 dikali 2, 14, naik 1, 3 dikali 2, 6. Dan hasilnya 546. Langsung ke nomor yang ketiga. 4 dikali 4, 16, tulis semua. 2 dikali 4, 8. 6 dikali 4, 24. Otomatis sudah kelihatan hasilnya 1, ya. (1704). Oke, untuk soalnya nomor 4 langsung 5 dikali 5, 25, tulis semua. 8 dikali 5, 40. 2 dikali 5. Nah, begitu Bapak Ibu untuk mengerjakan perkalian dasar supaya anak-anak kita suka dengan matematika. Untuk soal yang nomor terakhir langsung kita kerjakan dengan cara Smart Edu. 6 dikali 6, 36. 6 dikali 6, 36. 3-nya naik angka 6. 7 dikali 6, 42. Ya, demikian Bapak Ibu untuk rumus yang pertama, mengerjakan perkalian dasar secara lebih cepat. Oke Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya dengan perkalian dasar ini kita akan simak bagaimana caranya. Tidak kita pakai dengan disusun ke bawah, tapi kita langsung dikalikan. Berikut ini kita simak caranya. 4 dikali 3, 12. Oke, ditulis semuanya. 3 kali 3, 9. Dan 2 kali 3, 6. Begitu Bapak, dan pasti akan akurat hasilnya dan anak-anak kita akan cepat memahami matematika untuk perkalian dasar. Berikutnya Bapak Ibu, kita akan
belajar perkalian puluhan, di mana dari perkalian yang tadi perkalian dasar kita tingkatkan ilmu anak-anak kita di perkalian puluhan, supaya ketika ada soal seperti itu anak-anak kita di kelas menjadi pintar dan paham tentang matematika. Nah, Bapak Ibu bisa Bapak Ibu lihat di situ ada soal. Menurut Bapak Ibu semua, soal itu terlihat mudah atau terlihat susah buat anak-anak kita? Tentunya kalau belum tahu ilmunya akan terlihat susah. Makanya kalau kita belajar dengan Smart Edu, anak-anak kita akan lebih mudah mengerjakan dengan rumus matematika yang ditemukan oleh Dr. Hendrik. Beliau adalah founder dari Smart Edu. Silakan Bapak Ibu bisa disimak untuk soalnya. Ayo Bapak Ibu kita kerjakan untuk soal berikut ini. 13 dikali 14, 1 dikali 1, 1, 3 tambah 4, 7, 3 kali 4, 12, satunya naik ke angka 7, berarti hasilnya 182. Nomor 2, 12 dikali 11, 1 kali 1, 1, 2 tambah 1, 3, dan 2 kali 1, 2. Selanjutnya 16 dikali 12, 1 kali 1, 1, 6 tambah 2, 8, 6 dikali 2, 12, satunya naik ke angka 8, hasilnya 192. Yang nomor 4, 14 dikali 12, 1 tambah 1, 4 tambah 2, 6, dan 4 dikali 2, 8. Terakhir 15 dikali 14, 1 kali 1, 1, 5 kali 4, 5 tambah 4, 9, 5 kali 4, 20, 2 nya naik ke angka 9, ya hasilnya 210. Demikian Bapak Ibu untuk perkalian satuan. Nanti akan kita pelajari secara lebih detail lagi. Nah, Bapak Ibu ingin tahu rahasianya? Begini rahasianya. Bilangan depan, cara yang pertama itu dikali, hasilnya 1. Dan untuk bilangan yang kedua, cara yang kedua 7 ditambah 2, 9. Dan cara yang terakhir atau yang ketiga, bilangan yang paling belakang dikali 7 dikali 2, 14, 1 naik ke angka 9, hasilnya 204. Seperti itu Bapak Ibu. Ternyata untuk perkalian satuan amat mudah, bukan? Nanti jangan lupa tonton video sampai akhir, lalu like dan subscribe Revi Gemilang, channelnya anak-anak pintar, anak cerdas, anak gemilang. Ini adalah video setelah pelatihan belajar bilangan bulat positif negatif hanya dalam 1 menit. Bareng-bareng, saya bacain soalnya. Min 7 tambah 2 ditambah min 3. Berapa jawabannya? Bisa dilihat sampai anak yang duduk di kursi belakang. Gampang nggak? Kalau dilanjutin sama pelajaran pasca. Bisa dengar ketika saya bertanya gampang atau tidak, mereka menjawab serentak bahwa ini sangat gampang. Gampang kayak gini semua gimana? Sekarang banyak sekolah bekerja sama dengan Smart Edu untuk meningkatkan kemampuan akademik setiap siswa. Bahkan mereka banyak yang sekarang sangat percaya diri. Yang bisa ngacung. Gelombang belajar seperti Bingung ranking ini satunya yang mana sekarang? sudah mulai berjalan di Jawab seluruh bareng-bareng. Indonesia. 1/3 tambah 1/4. Adalah siswa-siswi yang telah mengikuti pelatihan level 1 Smart Edu, belajar sepanjang 3-4 jam, tidak ada yang lelah, semua semangat belajar. Bahkan kita akan dengarkan
Berapa lama mereka mau belajar sehari? Gimana belajar di Edu? Pengennya sehari belajar berapa jam? 7 jam. Oh, jam. Oh, jangan. Ya, oke. Bersama Dr. Hendrik di sini, hari ini kita akan belajar menghafal dengan cepat. Gimana belajar di Edu? Pengennya sehari belajar berapa jam? 7 jam. Oh, jangan. Dua dari atas dan bagian bawah namanya iris. Nah, yang bulat ini namanya adalah lensa. Yang paling belakang ini adalah namanya retina. Oke, tapi hari ini kita karena waktu terbatas juga ya, kita cuma menghafalin bagian-bagian mata. Nanti mungkin di part 2-nya kamu akan belajar menghafal fungsi organ mata apa, sehingga nanti belajar IPA, biologi, organ tubuh bisa cepat. Bahkan saya pernah ngajar menghafalkan peredaran darah, jantung, dan semuanya itu hafal cuma dengan sekali menerangkan. Dan itu akurat sampai ujian nggak akan lupa. Oke, sekarang perhatikan caranya ya. Bagaimana dengan sangat cepat hafalan ini masuk ke otak kamu. Oke, yang pertama lihat gambarnya. Ternyata ini bukan gambar mata, Dek. Ini adalah sebuah gambar pesawat luar angkasa ya. Ada petugas yang kerja di depan, petugas yang jaga di pintu sini. Kita ganti warna dulu yang di sini, dan ada petugas di gerbang buka tutup ini ya. Lalu ada petugas kerja di nomor 4 dan terakhir ada bos kaptennya di bagian belakang. Oke, pertama adalah petugas bagian paling depan. Ternyata orangnya kayak gini deh. Lihat baik-baik. Karena masih pemula, lagi-lagi saya pakai alat bantu gambar dulu. Ini petugas paling depan, matanya sipit. Ternyata ini adalah satu-satunya petugas di pesawat ini. Jadi sekarang jangan bayangkan mata. Ini adalah sebuah pesawat luar angkasa. Petugas yang matanya sipit dan satu-satunya yang mata sipit karena berasal dari negara Korea. Nah, kita pakai teknik asosiasi gambar ke otak kamu biar menyimpan file data dulu. Nanti masalah membacanya gampang ya. Nomor 1 adalah orang Korea. Nanti otak kamu ketika saya ubah jadi mata, ini akan membacanya adalah kornea. Paham ya? Oke, kita lanjutin yang kedua. Yang kedua adalah satpam. Di situ ada satpam penjaga masuk. Jadi cahaya masuk nanti lewat sini ya. Anggap aja kalau ada orang datang ke pesawat, masuknya lewat pintu itu. Dijaga oleh satpam. Ini satpamnya. Oke, ada satpam. Agak jorok dikit, maaf. Satpamnya hobinya ngupil. Hobi satpamnya ngupil sambil jaga pintu. Oke, karena bagian matanya disebut pupil. Ingat, di pintu masuk ini yang ada saya gambar tanda panah dijaga oleh satpam yang hobinya ngupil ya, di tanda panah ini. Makanya nanti ketika ditunjuk bagian matanya disebut pupil. Biarkan otak kamu melakukan asosiasi dari gambar dan cara membacanya. Karena masih pemula. Kita lanjutkan lagi. Gambar yang ketiga. Oke. Akan saya warnain biar beda ya. Nah, ini yang menonjol di atas di bawah. Buka tutup, buka tutup. Bukan buka tutup ya. Memanjang, memendek tergantung cahaya yang masuk. Fungsi iris mengatur banyak sedikit cahaya. Oke, kamu bayangkan petugasnya adalah orang yang bawa senjata. Senjatanya adalah keris. Ingat, jadi ternyata bagian ini membentuk kayak keris ya. Bagian matanya disebut iris. Oke, kita lanjutkan lagi. Lalu nomor 4, di sini bagian komputer. Di sini bagian komputer. Ingat ya, bagian nomor 3 bentuknya bergelombang kayak gini ya, kayak keris. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang keempat, petugas di sini yang tengah-tengah ini bagian komputer pesawat. Jadi orang pintar di situ pakai kacamata. Kenapa kacamata? Karena kacamata menggunakan lensa. Oke, jadi petugas di sini menggunakan lensa. Makanya bagian yang besar ini bagiannya disebut lensa. Oke, terakhir bos kaptennya, bagian belakang nih, bagian belakang nomor 5. Ternyata petugasnya kayak gini, Dek. Oke, bukan Hello Kitty. Ini adalah seekor kucing betina. Nah, ini bos ya. Oke, karena bagian matanya disebut bukan betina tapi retina. Oke, bos kaptennya di belakang, bagian matanya disebut retina. Oke, lihat gambar ini baik-baik. Saya ulang lagi, bagian depan petugasnya dari Korea, bagian matanya disebut kornea. Ini jaga pintu masuk yang tanda panah, satpam tukang ngupil. Lihat gambarnya.
bagian matanya disebut pupil. Maaf dikit jorok, tapi nggak apa-apa, yang penting masuk otak kamu ya. Lalu bagian yang atas bawah ini, namanya iris ya. Bentuknya bayangin aja dibikin ada orang petugas jaga bawa keris. Oke, kita lanjut lagi. Lalu di sini ada lensa, ada petugas pakai kacamata. Kacamata terbuat bagian tengahnya adalah lensa namanya. Oke, lalu bos kaptennya bagian belakang ada kucing betina, bagian mata yang disebut nanti retina. Oke, sekarang saatnya hapus. Oke, sekarang saatnya kita tes. Sudah bersih gambarnya, nggak ada coret-coret apapun, nggak ada tulisan apapun. Yang menarik apa? Semua penjelasan gambar dan suara yang saya keluarkan tersimpan baik di otak kamu. Ya, artinya apa? Kamu nggak usah ngulang-ngulang lagi deh. Ketika kita tanya bagian nomor 1, udah jelas jawabannya adalah kornea, nggak akan ketuker sama pupil karena pupil pasti yang ada di sini. Oke, nomor 2 adalah pupil. Nomor 3, ayo ingat-ingat apa ini? Oh, iris ya. Oke, kita lanjut lagi. Terakhir bagian 4-nya adalah lensa. Bagian terakhir, awas jangan sebut betina. Ini adalah retina. Oke, sampai besok, minggu depan, bulan depan masih ingat. Pernah kebayang nggak kalau nanti satu bab semua kamu hafalin, sekali baca, simpan ke otak, ketika ditanya satu bab itu yang bagian manapun, kamu bisa jawab. Bapak Ibu adik-adik, kita sudah menyelesaikan latihan pertama kita dalam menghafal ya. Ini masih permulaan, sudah bilang masih tahap awal, masih baru sedikit ya ilmu yang dipelajari untuk menghafal. Karena kedepannya lihat, menghafalkan tabel ini bisa akurat. Misalkan saya tulis 1 sampai 30 yang harus kamu hafalin. Nah, kamu bisa hafal urut dari 1 sampai 30, ganjilnya aja, genapnya aja, bolak-balik atas bawah dengan sangat rinci. Mau pakai angka, mau pakai kalimat yang di tabel, kamu bisa hafal semua dengan sangat mudah. Menghafalkan kalimat yang nanti dilanjutkan menghafalkan paragraf, menghafalkan buku kedokteran, IPA, biologi, semua kamu hafal dengan mudah. Buat kamu yang lagi belajar bahasa asing juga untuk kosakata ya, misalnya susah banget ngafalin kosakata terjemahan, kamu bisa hafal dengan mudah, menghafalkan angka dan juga menghafalkan pelajaran tadi saya udah bahas. Dan terakhir untuk menghafalkan Al-Quran juga tidak ada masalah ya. Kita sedang nyiapin sebuah project yang akan dirilis 2021 untuk setiap orang bisa belajar menghafal Al-Quran dengan cepat. Ikuti aja terus video ini, jangan lupa subscribe, nyalain lonceng biar nggak kelewat ya. Nanti juga kita akan ngeluarin voucher daftar les gratis atau seminar gratis. Jadi pantengin terus, ikutin setiap videonya, karena setiap hari kita nanti kedepannya akan ngeluarin kode voucher yang kamu bisa tukarkan untuk ikut kelas gratis atau pelatihan gratis ya. Oke, ikuti nanti part 2 part 3-nya. Selamat belajar, jangan menyerah ya, walaupun pelajaran sulit, hafalan sulit. Kasih tahu teman-temannya sekarang matematika nggak ada yang susah, menghafal nggak ada yang susah, asal mau belajar. Silahkan bagikan video ini, share linknya biar orang-orang bisa nonton, bisa belajar juga bagaimana cara matematika yang mudah, menghafal yang mudah. Karena ayo, udah 75 tahun Indonesia merdeka, mau sampai kapan ya? Kita ingin sekali melihat Indonesia ini pendidikannya berkualitas, maju, anak-anaknya punya masa depan yang bagus.